Kula nuwun sedulur sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Tubagus Purnama. Rahayu 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 ingkang sami pinanggih. Sedulur semua, terima kasih sudah terus mendukung channel ini agar terus berkembang, karena tanpa dukungan panjenengan channel ini tidak akan bisa berkembang. Saya ingin membahas tentang spiritual asli Jawa. Itu seperti apa? Monggo kita simak videonya. Baik sedulur, kita mengenal sekarang ini ada istilah agama. Kita juga mengenal ada istilah kejawen, ada istilah kapitayan. Menurut saya bahwa semuanya itu adalah ranah spiritual, tapi dibawa oleh bangsa luar masuk ke Jawa, kemudian dikolaborasi atau akulturasi. Dan kebenarannya spiritual Jawa dulu seperti apa? Spiritual Jawa itu berpatokan pada tiga hal: ha memayu hayuning diri, ha memayu hayuning sesami, ha memayu hayuning bawono. Jadi memperindah diri sendiri, memperindah hubungan relasi dengan sesama, baik itu manusia maupun semua makhluk, dan memperindah dunia. Jadi hanya tiga hal ini, tanpa mengenal monoteisme atau Tuhan. Nah, manusia percaya bahwa ada yang menciptakan yang maha besar, namun sudah tidak bisa diganggu gugat. Nah, hukum kausalitasnya sudah dipercaya bahwa itu ada, dan kita ditugaskan untuk tiga hal tadi: ha memayu hayuning diri, ha memayu hayuning sesami, ha memayu hayuning bawono. Jadi untuk spiritual leluhur kita dulu hanya mengandalkan keselarasan, keharmonisan. Jadi berpedoman dengan hukum alam. Dan mengandalkan kekuatan dalam diri sendiri. Caranya bagaimana mengandalkan kekuatan dari dalam diri sendiri? Yaitu dengan mengenal jati dirinya. Jadi yang diutamakan dalam spiritual Jawa itu adalah sangkan paraning dumadi. Dari mana dia berasal, apa tugasnya setelah ada di bumi ini, kemudian kemana akan kembali. Hanya itu saja, sederhana. Dan pencapaian-pencapaian itu hanya didapat dengan bertapa atau semedi. Karena kekuatan bertapa atau semedi itu, orang akan mencapai level power pada tabel kesadaran Hawking. Jadi bukan force lagi, tapi power. Nah, di sana nanti titik tataran paling tinggi adalah abundance, kemakmuran, kesejahteraan. Maka dari itu, karena tidak terikat oleh aturan-aturan yang terlalu seperti sekarang, orang tua kita dulu, leluhur kita dulu cerdas-cerdas karena hanya menggunakan tiga prinsip itu. Sehingga dalam bertapa pun leluhur kita bisa cepat untuk menemukan suwung. Suwung itu adalah kondisi tertinggi di dalam semedi atau bertapa, karena suwung ini adalah tingkatan gelombang reaksinya adalah di delta.
tetra. Nah, kalau sudah menemukan benar-benar suwung, maka dia bertemu dengan sukma sejatinya. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, leluhur kita selalu dibimbing oleh yang sejati, atau sering disebut Sang Hyang Suwung, atau sering juga disebut Ingsun. Nah, itulah kebenarannya leluhur-leluhur Jawa dalam berspiritual. Tidak mengenal ritual, tidak mengenal sesaji, tidak mengenal mantra. Jadi benar-benar pada saat itu hanya bertapa meditasi dengan mengamati pikiran. Dan pikiran itu sebelum ada aturan-aturan, maka pikiran itu masih jernih seperti seorang bayi. Jadi belum terikat oleh apapun, belum termasuki oleh memori apapun. Tidak seperti sekarang ini dipenuhi oleh hal-hal yang tidak berguna bagi kehidupannya. Nah, maka dari itu, pada saat ini banyak orang mengejar spiritual Jawa, karena spiritual Jawa itu sederhana, hanya 3 tingkatannya. Perbaiki diri dulu, kemudian perbaiki relasi dengan sesama, baru kemudian perbaiki dunia. Demikian sedulur, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata saya Tubagus Purnama mengucapkan Rahayu, 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 matur nuwun.